Ya, terima kasih Bunga. Kita lihat informasi-informasi terpopuler di situs cnbc.com dan kita lihat yang pertama di mana Bos OJK soal kasus investasi akseleran Crowdy dan koin P2P. Jadi Otoritas Jasa Keuangan ini akhirnya angkat suara terkait gejolak yang melanda industri fintech tanah air. Sejumlah platform pinjam meminjam online seperti Investri, koin P2P, akseleran, dan Crowdy kini masuk dalam pengawasan ketat otoritas. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK Agusman mengungkapkan tim likuiditas Investri sudah resmi terbentuk dan saat ini tengah melakukan verifikasi tagihan para lender. Sementara itu untuk kasus koin P2P, OJK terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan proses penyelesaian sesuai ketentuan. Adapun untuk akseleran dan Crowdy, OJK juga menegaskan bahwa penyelesaian akan dilakukan secara transparan melalui penagihan langsung maupun proses litigasi. Agusman menjelaskan bahwa OJK terus memantau rencana aksi yang disusun pengurus dan pemegang saham masing-masing platform demi mempercepat penyelesaian masalah yang dihadapi para lender dan juga borrower. Selanjutnya, utang luar negeri RI dinaik, di mana utang luar negeri Indonesia kembali meningkat namun masih dalam kondisi terkendali. Bank Indonesia menegaskan struktur ULN RI tetap sehat dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri Indonesia mencapai 431,9 miliar dolar Amerika Serikat pada Agustus 2025. Angka ini tumbuh 2% secara tahunan dengan rasio terhadap produk domestik bruto stabil di level 30%. ULN pemerintah naik 6,7% menjadi 213,9 miliar dolar, namun melambat dibanding bulan sebelumnya seiring rendahnya aliran modal asing ke surat berharga negara di tengah volatilitas global. Sementara itu ULN swasta mencapai 194,2 miliar dolar, terkontraksi 1,1% secara tahunan. Sektor industri pengolahan, jasa keuangan, listrik dan gas, serta pertambangan masih mendominasi 81% dari total ULN swasta. Bank Indonesia menegaskan koordinasi dengan pemerintah akan terus diperkuat untuk menjaga struktur ULN yang sehat, produktif dan juga berkelanjutan. Selanjutnya ada Menkyu Purbaya yang mengaji penurunan tarif PPN. Jadi rencana pemerintah untuk menurunkan tarif PPN mendapatkan dukungan dari parlemen. Anggota DPR menilai kebijakan tersebut dapat memperkuat daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbakun menyatakan penurunan tarif PPN perlu dipertimbangkan sebagai upaya menjaga konsumsi domestik. Menurutnya tarif PPN sebaiknya diturunkan dari 11% menjadi 10% atau bahkan 8% untuk mengangkat daya beli masyarakat. Sebelumnya pemerintah telah menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada Januari 2025, namun hanya diberlakukan untuk barang mewah setelah mendapat penolakan publik. Dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPN memiliki batas bawah 5% yang memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan penurunan tarif. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewo mengungkapkan, pemerintah akan mengkaji opsi penurunan PPN dengan hati-hati sambil memantau kondisi ekonomi dan setoran pajak hingga akhir tahun. Purbaya menegaskan langkah ini dapat memberikan stimulus fiskal dan menjaga konsumsi masyarakat di tengah tekanan daya beli. Selanjutnya yang terakhir, ini adalah hari terakhir juga pendaftaran program magang digaji. Pendaftaran program magang nasional batch pertama resmi ditutup hari ini. Minat masyarakat membludak hingga melampaui kuota yang disediakan oleh pemerintah. Program ini menjadi salah satu upaya stimulus ekonomi untuk memperluas kesempatan kerja bagi lulusan baru. Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan pendaftaran lewat situs maganghub.kemnaker.go.id akan ditutup malam ini pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Hingga siang tadi terdata lebih dari 141.000 pelamar dan 1.668 perusahaan terdaftar, padahal kuota hanya untuk 20.000 peserta. Setiap peserta akan mendapat insentif 3,3 juta per bulan selama 6 bulan masa magang. Program ini terbuka untuk berbagai sektor, mulai dari industri kreatif, digital, makanan minuman, hingga sektor publik. Kemnaker menegaskan,
Pendaftaran batch kedua akan segera dibuka dalam waktu dekat. Calon peserta diminta memantau pengumuman resmi pemerintah melalui portal maganghub.kemnaker.go.id.